Jilid berapa? 3. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you guys. Aku mulai kitab ini, monggo. Aku mulai kitab ini dengan nama Allah yang amat murah. Ini ya murah lagi. Ya, nggak pernah Allah larang. Jadi pripun ya? Kalau ada kalimat takhallaku bi akhlaqillah, yang dikedepankan adalah rahmah, ya, kepada rahmah. Marsana kaila rahmatan, yang dikedepankan itu rahmah kepada siapa saja, rahmahnya. Rahmah ini rahmah, dari rahmah ini kemudian dilangi hae kan jadi ramah, ya kan? Asalnya apa? Rahmah. Dengan nama Allah yang amat murah lagi mengasihani akan hambanya. Alhamdulillahilladzi istofa ba'da ibadihi bisuluki tariqil muqarrabin. Ini monggo alhamdulillahilladzi istofa ba'da ibadihi bisuluki tariqil muqarrabin. Ini mukadimah yang bagus. Punya banyak mukadimah. Tapi saya dengar-dengar kalau di masjid-masjid itu di mana-mana ya asrofil mursalin. Rasulullah SAW asrofil mursalin. Ada yang pakai sayyidina, ada yang tidak. Kalau pakai sayyidina, wah betul oleh ornamen. Alhamdulillahilladzi istofa ba'da ibadihi bisuluki tariqil muqarrabin. Maka segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala yang memilih dia akan setengah daripada hambanya dengan menjalani jalan orang yang hampir kepadanya. Hampir itu kita dekat. Wah, hampir itu dekat. Jadi sebagian hamba Allah itu ada yang dipilih untuk meniti tariqil muqarrabin. Terus wa nawwara qalbahu bi nuril imani wal yaqin, dan menerangkan dia akan hatinya dengan cahaya iman dan yakin. Wah, ini cahaya imannya itu ya, yang nama puasa ini, kalau Allah menyampaikan bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina la'allakum tattaqun. Dan ketika Allah memerintahkan ini nampaknya nyambung kata yang beriman ini. Ya, ada tetap panggilan untuk melaksanakan puasa. Kalau semakin kadar keiman seorang, semakin dia akan sangat kuat puasanya. Kalau kita ya puasa kadang-kadang ya musafir sedikit, kadang-kadang sudah nggak puasa, jalan ke Solo, betul lah. Tapi bagi beliau-beliau ya yang sudah lebih mantap keimanannya, iman sekali, meskipun itu ada rusak, tetap dia mengambil azimahnya, mengambil yang pokoknya, tetap antasumu khairul lakum, sehingga ya, tidak gampang. Gitu. Kita menjalani sholat,
Misalnya diperintah seorang untuk tidak sholat, ya tidak mau. Diperintah seorang untuk tidak puasa Ramadan, ya tentu saja tidak mau karena keimanannya memang sudah mapan betul. Misalnya dikasih uang, kamu tak kasih uang 1 juta, tidak usah puasa, tidak mau. Oh, yang mau ngasih juga siapa? Enggak ada. Ya. Ya. Jadi ketika cahaya iman ini mampu memandang mana yang baik, mana yang tidak baik. Pandangan keimanan ini tidak hanya iman yang mantap, tetapi iman yang betul-betul bermakna sangat dalam. Dari keimanan itu kalau Allah perintahkan begini, oh ya nyata itu begini, oh ya nyata ini begini. Makanya muhaqqiqin menyatakan. Mengapa dia menyatakan? Karena dia mengalami sendiri, meyakini, merasakan. Misalnya saya menyatakan pondok Kaliwaka ini sangat-sangat luar biasa, ini sangat bermanfaat. Perannya sangat bagus. Saya menyatakan begini, ya karena saya tahu. Menjadi muhaq, meskipun kadang-kadang apa itu tahqiq itu apa? Ya, menyunting. Itu istilah lain lah, muhaqqiqin, karena istilah itu dari dimensi apa di pandangannya. Saya juga tidak tahu, cuma tiru-tiru aja. Istilah dimensi itu punya jarak dong. Sus menunggu lah, tapi paling tidak dengan agak nyambung sedikit. Ini mau wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin. Nah, ini keilmuan Nusantara memang sejak sononya ya kalau sholawat salam yang ala sayyidina, tulisannya cetok. Sudah 240 berapa? 7 tahun. Oh, memang selongkononi dari sononya memang gitu. Dan rahmatullah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad, yaitu penghulu segala anbiya dan segala pesuruhnya. Terus wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, dan atas keluarganya dan sahabatnya dan yang mengikut bagi mereka itu. Ini adalah dibaca bareng yang tulisannya mereka mereka itu macam mereka ya, alhamdulillah kopinya datang. Pilih ya, ini mau mereka wabatu ya, wabatu fayakul fakiru ila Allah ta'ala abdus somati al-jawi al-paling baik. Kita itu bukan orang Arab. Yang di Arab saja menyatakan al-jawi. Awal itu kok wong Jawa kok menyatakan apa? Wong Arab. Nah, paham apa? Ke Arab-Araban gitu. Beliau itu orang Palembang yang di sana, yang di Arab, di Madinah, bersama Syekh Saman, bersama Syekh Zabid di Yaman, menyatakan di dalam tulisannya itu enggak malu-malu. Abdus Somad apa? Al-Jawi Al-Kalimbani. Menjadi dengan
Gunung Kidul malu. Tidak malu, ngapain malu? Justru dari sana itu loh, Mataram dari Pak Yai dia paham dari mana? Gunung Kidul perjalanannya. Ghafarallahu lahu ya, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhi muslimin wa ba'du lam yudam sa'atisal musyafat tersebut fayaqulu Muhammad fasafu al-faqir muqabbalat kutuwi ila Allah ta'ala Allah ta'ala. Untuk Somad Al-Jawi, Syekh Abdul Somad Al-Jawi Al-Balim dengan sangat bangga. Artinya bukan bangga umum, tidak, tapi dengan penuh ikhlas. Saya itu siapa? Malah didelik-delik nih. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhi muslimin. Adapun kemudian daripada itu maka lagi akan berkata fakir Allah Ta'ala Abdul Somad Al-Jari Palembang. Palembang ini dari Palembang Dino kita kayak mudah-mudahan mengampuni Allah Ta'ala baginya dan bagi ibu bapaknya dan bagi segala gurunya dan segala orang yang termasuk kita. Allahumma amin. Hadal qismus salisu, monggo hadal qismus salisu. Loh, ini juga luar biasa. Ini yang dibaca bagian ketiga. Puasa kita dapat sepertiga. Alhamdulillah. Ning eling-eling bodoh ae. Kapan mudik? Musik nanti sih. Ada kismus ada utawi iki kual kismu bagian asal itu kang kaping 3 yang ketiga ning kita di Siaris Salikin dari kitab Siaris Salikin ila ibadati rabbil alamin. Tindak laku-laku ini wong sing padha nambah meniti jalan ila ibadati rabbil alamin maring mamula maring pangeran wong alam kabeh. Wa huwa fi bayanil muhlikat. Wa huwa utai bagian ketiga ini adalah fi bayanil muhlikat, di dalam menerangkan hal-hal yang merusakkan. Enggak tahu hanya dengan fotokopi kok bab muhlikat. Namanya penting untuk anak-anak milenial. Mungkin wa fihi asyratu abwabin, di sini ada 10 bab. Enggak, inilah ini kok manunya biar dia yang dhuwur ta ya. Ainailah. Inilah bagian ketiga daripada kitab yang bernama Syiarus Salikin ila ibadati rabbil alamin, dan yaitu kata menyatakan akan segala yang membinasakan akan hati. Ala wa ya qalb. Orang itu kalau tidak punya hati ya repot. Maka biasanya orang tua hati-hati ya kan. Maka hatinya tidak hilang, perasaannya tidak hilang, cintanya tidak hilang. Dan yang membinasakan akan ibadah, dan di dalamnya itunya kalau di dalam 10 bab, 10 bab. Lanjutkan baca bersama ya, alam sampai habis dekatam. Al-babul awal
Al-babul awal fi bayani ajaibul qalbi. Bermula bab yang pertama pada menyatakan yang ajaib-ajaib yang di dalam hati. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fi jasadi ibni adama mudghatan idza salahat salaha sa'irul badan wa idza fasadat fasada sa'irul badan wa in ala wa yal qalb. Artinya bahwasanya di dalam jasad anak Adam katul daging, jadi sekumpal dagingnya, ya istilah zaman biyen ya manut. Apabila baik ia niscaya baik sekalian badan, dan apabila binasa ia niscaya binasa sekalian badan. Ketahui olehmu yaitu hati, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Waqad tabayyana bi hadzal hadis anal asla wal qalb wa wal amir. Jadi tidak penguasa itu, hati itu penguasa, al muta' yang ditaati fi alamil jasad wal baqiyatu ra'iyah. Artinya maka sungguhnya telah nyata dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bahwasanya asal kemuliaan manusia itu yaitu hati, dan yaitu seperti raja yang diangkat di dalam alam dasar itu, dan segalanya anggota yang zahir yang tunggal yakni yang lain daripada hati itu yaitu seperti tentaranya yang mengikut akan dia. Jadi komandan lah hati. Komandannya itu hati, maka harus mohon dikawal oleh Allah, dikawal hatinya, diterangi hatinya. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan. Dan ketahui olehmu saudara-saudaraku yang menjalani akan jalan thariqah yang menyampaikan kepada makrifat akan Allah Ta'ala yang sebenarnya makrifat. Jadi untuk lebih mengenal Allah itu thariqah itu dengan menjalani syariat secara ketat, secara rukunnya, kemudian mendalami makna-makna ruh, makna-makna inti daripada syariat itu dilakukan, dijalankan. Yang menyampaikan kepada makrifat Allah Ta'ala yang sebenarnya makrifat itu. Jadi tidak hanya gagah-gagahan, thariqah itu tidak gagah-gagahan, juga tidak kemudian untuk mencari hal yang lain-lain. Bahwasanya adalah ahli sufi memisalkan ia akan hati itu seperti raja, dan memisalkan ia akan badan manusia itu seperti negeri tempat kerajaan itu, dan memisalkan ia akan segala anggota yang zahir itu tentaranya. Dan murad dengan anggota yang zahir, dan murad dengan anggota yang zahir itu yaitu seperti mata dan hidung dan telinga dan lidah dan tangan dan perut dan farji dan kaki. Maka jikalau baik hati, niscaya baik segala anggota yang zahir itu. Maka jikalau baik anggota yang zahir itu, niscaya sempurna badan itu. Dan jikalau binasa hati itu, niscaya binasa segala anggota yang zahir itu. Dan jikalau binasa anggota yang zahir hati itu, niscaya binasalah segala badan itu. Dan murad dengan baik hati itu yaitu mengerjakan taat yang batin dan menjauhkan maksiat yang batin. Dan murad dengan baik anggota yang zahir yaitu mengerjakan taat yang zahir dan menjauhkan maksiat yang zahir. Jadi zahiran wa batinan. Dan murad dengan taat yang batin itu yaitu segala sifat yang kepujian dan segala perangai yang baik seperti ikhlas. Banyaklah membaca surat ikhlas agar hatinya ikhlas. Ya, alhamdulillah tidak ada surat tidak ikhlas.
Surat Ikhlas. Ya qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ya rabbi bil ikhlasi khallis qulubana minasyirki wal isyan haqqan taqawwamat. Misalnya ada doa-doanya, ada waqiah juga ada doanya, ada faroh juga ada doanya, surat Ikhlas ada doanya. Di dalam segala ibadah seperti zuhud, yakni tiada saat gemar kepada dunia, dan seperti warok, yaitu meninggalkan segala yang haram dan segala syubhat, dan seperti sobar, sabar. Asmaul husna yang terakhir as-sabur, dan yang terakhir itu apa? Sabar. Ya wis, ayo sabar. Nggak jadi caleg, nggak jadi ya sabar ya. Dan yang terakhir sabar. Gak kemanan roti ya sabar. Itu benteng terakhir itu nggak boleh bobol. Nggak boleh bobol sopan itu benteng terakhir. Dan syukur, alhamdulillah. Nggak punya uang, alhamdulillah. Kalau alhamdulillah, malah nggak kemana-mana. Kemana-mana kan capek. Dan tawakal, dan mahabbah, dan ridho, apa yang diberikan oleh Allah. Dan barang sebagian seperti yang lagi akan datang insyaallah ta'ala, dan barang sebagainya seperti. Stay tune ya, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke?